Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aulia dari tingkat 1B, mahasiswi keperawatan Akademi Kris Husada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu topik yaitu HIV/AIDS dalam pandangan Islam. Di sini kita akan membahas apa itu HIV/AIDS, bagaimana penularan HIV/AIDS, bagaimana HIV/AIDS dalam pandangan Islam, dan bagaimana cara Islam dalam mencegah perilaku beresiko HIV/AIDS. Baik, pertama-tama kita bahas apa itu HIV/AIDS. HIV adalah virus dan pemicu tertentu yang menyebabkan infeksi. Virus ini hanya menginfeksi manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga membuatnya tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan AIDS adalah kumpulan penyakit yang diakibatkan imunitas pada seseorang yang terinfeksi virus HIV menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit penyerta seperti TBC, Candidus atau jamur, tokso, peradangan otak, dan sebagaimana yang semuanya menyerang organ tubuh seseorang. HIV atau AIDS selain dipandang sebagai penyakit yang sulit disembuhkan, juga diyakini dapat membahayakan atau menular kepada orang lain. Pada umumnya, penyebaran virus HIV yang terjadi di negara Indonesia itu adalah melalui hubungan seksual yang tidak aman dan bergantian menggunakan jarum suntik saat memakai narkoba. Penyakit HIV/AIDS bukan hanya memberi dampak negatif bagi penderita, tapi juga memberikan dampak negatif bagi keluarga penderita. Nah, di sini kita akan membahas nih beberapa penyebab penyakit HIV. Penyebab pertamanya itu adalah hubungan seks atau zina. Hubungan seks atau zina, baik sesama jenis kelamin maupun homoseksual, adalah faktor utama penyebab penyakit HIV/AIDS. Kebiasaan main perempuan atau berbuat zina merupakan salah satu dari kebiasaan sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih eksisnya beberapa tempat pelacuran di negara kita yang mayoritasnya itu adalah penduduk memeluk agama Islam. Padahal dalam Al-Quran tentang larangan zina itu udah ada pada surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perbuatan zina dipandang dan dihukumi sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk karena akan banyak sekali kerugian bagi pelakunya baik di dunia maupun di akhirat. Penyebab yang kedua adalah faktor transfusi darah. Di dalam kegiatan medis, penularan HIV dapat terjadi juga melalui transfusi darah. Hal ini disebabkan adanya pertukaran, percampuran, atau proses lainnya yang melibatkan kontak cairan darah ODHA. Beberapa di antaranya adalah donor darah yang dilakukan oleh pendonor positif HIV atau transfusi darah tercemar virus HIV. Cairan tubuh seperti darah, ASI, sperma, dan cairan vagina itu memang memiliki resiko yang besar sebagai media penularan HIV. Penyebab yang ketiga adalah mengkonsumsi narkoba. Konsumsi obat-obatan terlarang itu lebih berperan penting dalam penularan HIV daripada penggunaan obat melalui suntikan. Kenapa? Karena seseorang yang berada di bawah pengaruh obat tertentu itu lebih cenderung melakukan perilaku beresiko, seperti melakukan seks tanpa kondom dengan orang yang terinfeksi dan berbagi obat atau alat suntikan dengan orang yang memiliki HIV. Al-Quran maupun hadis udah menyebutkan bahwa narkoba itu hukumnya adalah haram. Ayatnya itu seperti ini, wala tulku biaidikum ila tahlukah, yang artinya janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Dan berbunyi wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Dari ayat kedua tadi menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba itu sudah pasti merusak badan dan akal seseorang, sehingga dari ayat tadi kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu adalah haram.
Islam memandang bahwa HIV/AIDS bukanlah semata-mata persoalan kesehatan atau medis, namun merupakan buntut panjang dari persoalan perilaku. Sebab telah terbukti penyebab terbesar penularan HIV/AIDS adalah perilaku seks bebas, baik itu zina dan homoseksual atau narkoba. Islam memiliki beberapa mekanisme untuk menyelesaikan persoalan, yaitu melakukan pencegahan munculnya perilaku beresiko HIV/AIDS dengan melakukan pendidikan dan pembinaan kepribadian Islam, seperti larangan mendekati zina, selalu menutup aurat, memalingkan pandangan dari aurat, larangan masuk rumah tanpa izin. Nah, negara juga wajib melarang pornografi atau porno aksi, tempat prostitusi, tempat hiburan malam, dan lokasi maksiat lainnya. Begitu juga dengan narkoba. Hal-hal yang dapat membuat peredaran dan penggunaannya semakin luas itu seharusnya ditutup. Selain itu harus ada pemberian sanksi tegas yang diberlakukan oleh negara kepada pelaku perzinahan, seks menyimpang, penyalahgunaan narkoba, konsumen khamar, beserta pihak-pihak terkait yang menjadikan seks bebas dan narkoba itu sebagai bisnis. HIV/AIDS bisa dikatakan dalam dua kesimpulan. Yang pertama adalah buah dari kehidupan yang menyimpang dari ajaran agama, seperti penyalahgunaan narkoba dan miras, juga penyimpangan seks seperti seks bebas atau zina, homoseksual. Bisa dikatakan HIV/AIDS adalah teguran yang diberikan Allah karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, yang kedua, HIV/AIDS adalah musibah bagi penderita yang tidak melakukan hal-hal menyimpang dari ajaran agama karena adanya penularan dari pengidap HIV. Nah, bahaya penyakit ini tidak hanya mengancam pelaku namun juga akan menyebar kepada orang lain. Sekian penjelasan topik HIV/AIDS dalam pandangan Islam. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.